Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata wal zikri. Qala Rasulullah awaludin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Dengan rahmat Allah pada malam yang berbahagia ini, kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita tentang ilmu akidah. Dan selanjutnya, dan hanya saja ta'alluq ilmu kepada wajib dan mustahil dan kepada jaiz, itu karena bahwasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas. Maka dari karena itulah umum ta'alunya kepada sekalian yang tersebut bersalahan kudrah dan iradah, maka keduanya sifat yang memberi bekas. Maka sebab itulah tiada ta'alluq keduanya melainkan pada yang dapat berubah daripada adam kepada wujud dan daripada wujud kepada adam, seperti yang telah lalu bicaranya. Jikalau ta'alluq keduanya dengan yang wajib bagi hendak mengadakan dia, niscaya lazim daripadanya tahsilul hasil. Atau ta'alluq mengadamkan dia, maka lazim daripada yang demikian itu bertukar hakikat. Karena bahwa hakikat yang wajib itu barang yang tiada menerima adam sekali-kali. Dan jika ta'alluq keduanya dengan yang mustahil bagi memberi bekas mengadakan dia, maka lazim daripada yang demikian itu bertukar hakikat. Karena bahwa hakikat mustahil itu barang tiada menerima wujud sekali-kali. Atau ta'alluq dengan mengadamkan dia, maka lazim jadi tahsilul hasil. Maka tiada ta'alluq keduanya kepada yang wajib dan kepada yang mustahil itu. Tiada dinamakan lemah yang demikian itu karena bukan dorongannya.
Dan selanjutnya disampaikan dalam ilmu akidah, dalam pembahasan ilmu akidah mengenai tentang ilmu Allah itu, kenapa ilmu itu takluk kepada segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus. Kenapa ilmu Allah itu takluknya Allah ketahui dengan segala yang wajibil wujud, seperti zatnya dan sifat dan asma'nya. Dan juga ta'alluq juga ilmu itu kepada segala mustahil. Allah mengetahui barang yang tidak boleh ada wujudnya. Dan juga ta'alluq ilmu itu kepada jaiz. Allah mengetahui barang yang bisa ada dan bisa tiada. Kenapa? Kalau ilmu ini umum ta'alluqnya, seluruh wajib ta'alluq, seluruh mustahil ta'alluq, seluruh yang harus ta'alluq ilmu. Jawabannya karena ilmu itu tidak memberi bekas. Karena ta'alluq ilmu kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus, bukan ta'alluq taksir, dia ta'alluq inkishaf. Artinya dengan ilmu itu tidak ada yang tersembunyi daripada Allah. Semuanya Allah ketahui, seluruh yang wajib, seluruh yang mustahil, dan seluruh yang harus. Oleh karena ilmu bukan ta'alluq yang memberi bekas, maka oleh karena itu dia ta'alluq kepada seluruh yang wajib dan seluruh yang mustahil dan yang harus. Nah, oleh karena itu maka qudrah iradah kenapa tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil, hanya ta'alluq kepada yang jaiz. Kalau ilmu Allah ta'alluq habis, seluruhnya ta'alluq. Yang wajib Allah ketahui, yang mustahil Allah ketahui, yang jaiz pun Allah ketahui. Kalau kudrah dan iradah Allah itu kenapa tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil? Qudrat iradat Allah hanya ta'alluq kepada yang jaiz. Kenapa? Karena dalam kajian akidah, qudrah iradah itu ta'alluq taksir, ta'alluq yang menjadikan, Allah menjadikan sesuatu dengan kudrat iradatnya. Oleh karena kudrah iradah ini ta'alluq yang memberi bekas, yang belum ada diadakan, yang sudah ada bisa ditiadakan. Oleh karena kudrah itu begitu ta'alluqnya memberi bekas, maka tidak sahlah ta'alluq kudrah iradah kepada yang wajib. Karena barang wajib barang yang sudah ada, seperti zatullah kan sudah ada. Kalau kita katakan kudrah Allah ini ta'alluq untuk menjadikan dirinya yang sudah ada, itu tidak mungkin. Kenapa? Tahsilul hasil. Karena barang yang sudah ada, barang yang sudah wujud nggak mungkin diwujudkan. Barang yang sudah ada tidak mungkin diadakan. Itu makanya nggak mungkin kudrah itu ta'alluq kepada wajib. Yang pertama, kalau kita katakan kudrah iradah itu ta'alluq kepada yang wajib untuk menjadikan, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Barang yang sudah ada tidak mungkin diadakan. Itu makanya tidak ta'alluq kepada wajib untuk mengadakan. Satu. Kalau seandainya kudrah iradah itu ta'alluq kepada wajib untuk meniadakan, karena kudrah kan dua,
mengadakan dan kalau seandainya kudrah dan iradah itu takluk kepada yang wajib, takluk kepada diri Allah untuk meniadakan dirinya, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah bertukar hakikat wajib kepada jaid. Kalau seandainya kudrah iradah Allah ini takluk kepada yang wajib, takluk kepada dirinya untuk meniadakan dirinya. Kalau seandainya itu terjadi, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Sudah bertukar, barang yang wajib bisa menjadi jaid. Kenapa? Karena kalau yang wajib nggak boleh tiada, tetap ada dia. Contoh, zat Allah itu wajib ada. Kalau wajib ada, dia tidak boleh tiada. Kalau seandainya kita katakan kudrah iradah Allah itu takluk kepada meniadakan dirinya, ini nanti bertukar, yang wajib menjadi jaid. Zat Allah itu bisa hilang dengan kudrah Allah. Ini kan sudah menyalahi betul. Yang mana wujud zat Allah itu wajib. Bagaimana hakikat wajib? Hakikat wajib itu tidak boleh musnah, tidak boleh tidak ada sama sekali. Kalau seandainya kudrah itu boleh meniadakan dirinya Allah, maka sudah bertukar, wajib menjadi jaid. Ini juga tidak boleh. Yang wajib tetap wajib, yang jaid tetap jaid. Oleh karena itu tidak takluklah kudrah iradah Allah kepada yang wajib, baik untuk menjadikan tahsilul hasil ataupun meniadakan. Ini adalah bertukar hakikat wajib kepada yang mungkin. Ini alasannya. Yang kedua, kudrat iradat Allah tidak takluk ke mustahil. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan kudrah Allah ini bisa mengadakan yang mustahil, termasuk yang mustahil buat anak. Apa contoh mustahil? Banyak. Allah itu punya anak. Itu apa? Mustahil. Kalau seandainya kudrah Allah itu kita taklukkan kepada mustahil, hingga kita katakan kudrah Allah itu bisa membuat anak, maka kalau bisa terjadi ada anak Allah, maka sudah bertukar hakikat mustahil kepada yang jaid. Karena hakikat barang mustahil dia tidak boleh ada. Lam yalid wa lam yulad itu tidak boleh ada. Kalau seandainya kudrah itu bisa membuat anak, bisa membuat Tuhan yang lain, ini kan barang mustahil. Kalau seandainya kudrah iradah Allah itu takluk kepada yang mustahil untuk mengadakan anak bagi Allah ataupun untuk membuat Tuhan seperti Allah, maka sungguh bertukar, yang mustahil menjadi jaid. Ini nggak mungkin. Kenapa bertukar? Barang mustahil tidak boleh ada. Kalau sudah ada, bukan namanya mustahil. Itu makanya kudrah iradah nggak bisa ke mustahil. Dan kalau seandainya kudrah iradah itu takluk kepada mustahil untuk meniadakan, itu juga tahsilul hasil. Karena barang yang mustahil dia memang tidak ada, nggak mungkin lagi kita tiadakan. Oleh karena itu kudrah iradah tidak takluk kepada mustahil itu bukan artinya lemah Allah. Allah tidak bisa membuat anak, Allah tidak bisa membuat Tuhan lain, itu bukan lemah namanya. Kenapa? Karena mengadakan Tuhan yang lain itu bukan tugas kudrah iradah. Itu barang mustahil. Itu bukan pekerjaan kudrah iradah. Oleh karena bukan pekerjaan, sesuatu yang bukan pekerjaannya, maka tidak dikatakan lemah Allah. Jangan pernah katakan lemah Allah. Allah lemah. Kenapa? Allah nggak bisa buat anak dirinya. Ini salah. Nggak dikatakan lemah.
Kenapa? Qudrah iradah bukan untuk mengadakan anak Allah, tetapi mengadakan sesuatu yang jahit. Adapun mengadakan anak Allah itu barang mustahil. Barang mustahil, tidak ada ta'alluq, bukan tempatnya, bukan pekerjaan qudrah dan iradah Allah. Paham itu? Apa kita simpulkan? Kenapa ilmu ta'alluq kepada yang tiga? Jawab, karena ilmu bukan ta'alluq taksir. Ta'alluq apa dia? Inkisab, terbuka. Kenapa qudrah iradah tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada mustahil? Karena qudrah iradah ta'alluq taksir, mengubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Itu qudrah. Kan nggak mungkin zat Allah bisa berubah, nggak mungkin barang mustahil bisa berubah. Oleh karena itulah qudrah iradah hanya satu ta'alluqnya. Apa? Jahid, barang yang mungkin terjadi, barang yang mungkin bisa berubah daripada tidak ada kepada ada, atau dari ada kepada tidak. Zat Allah nggak bisa berubah, yang mustahil tidak bisa berubah, dia tetap tidak pernah ada, yang wajib tetap ada. Itu makanya tidak ta'alluq ke sana qudrah iradah Allah, hanya ta'alluq ilmu Allah. Begitu dulu penyampaian malam ini. Kalau ada yang kurang terang dan pertanyaan lain, silakan ditanyakan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Tengku, bertanya kalau salah mohon nanti diluruskan. Yang pertama tadi yang saya tangkap bahwa ilmu Allah ini dia berbeda dengan kudrat dan imrodat. Karena kudrat dan imrodat ini memberi bekas sehingga tidak takluk kepada wajib dan mustahil. Tapi yang mau saya tanyakan Tengku, saya ada juga bertanya begitu. Sebagaimana yang Tengku baca tadi, awaluddin ma'rifatullah. Awal mengenal agama, mengenal Allah. Jadi saya tanya, apanya Allah yang kita kenali? Kan begitu. Ya. Kemudian ditanya balik sama saya, yang kamu kenal apanya yang kamu tahu? Saya pun bingung juga sebetulnya. Jadi dia saya baca-baca, kemudian pada Allah ada 4 katanya. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma Allah, dan ada amal Allah. Jadi ketika Tengku bilang Qudrat dan imrodat ini adalah memperbekas, apakah ini sifat Allah atau amal Allah? Ini agak bingung saya mana membeda-bedakannya untuk mengenalkan kepada Allah. Mungkin itu saja Tengku, dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti mengenal itu mengenal sifat. Ulama akidah itu menjelaskan tentang awaluddin ma'rifah. Apa makna ma'rifah? I'tikadun jazimun mutabiqun lil haq adid dalil. Itu makna ma'rifah. 3 dia. Syarat baru namanya ma'rifah, harus ada 3 pada diri kita. Yang pertama, i'tikad yang jazim, keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada syak wa sangka. Yang kedua, yang kita yakini harus sesuai dengan kebenaran. Dan yang ketiga, harus berdasarkan dalil qat'iyah. Itu baru ma'rifah. Yang kita kenal apanya, yang kita tahu apanya. Maksud yang kita kenal di sini mengenal sifat Allah, mengenal zat. Wajib cukup dengan kita yakini zat Allah itu zat yang maha sempurna. Lebih dari situ kita tidak mampu. Adapun untuk mengenal sifat,
Ini dijelaskan oleh ulama akidah. Maksud mengenal Allah, mengenal sifat Allah, maksud mengenal sifat Allah, mengenal sifat yang tiga yang wajib bagi Allah, sifat kesempurnaan namanya. Yang kedua sifat mustahilat bagi Allah, sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Yang ketiga sifat jaib. 3 macam ini sudah kita pahami secara tafsili, ada 20, yang lebihnya ijmali. Namanya orang itu sudah ma'rifah. Artinya untuk sifat yang 3 itu harus jazim. Contoh satu, Allah itu wajib ada, wajib kidam, wajib baqa, dan seterusnya. Itu harus jazim. Jazim itu 4 lawannya: tidak tahu, ragu-ragu, zan, dan waham. Yang 4 ini, kalau ada orang kita tanya Allah itu ada apa tidak, saya tidak tahu, kafir dia. Ataupun Allah itu ada apa tidak, kidam apa tidak, baqa tidak, saya ragu-ragu, kafir juga. Ataupun kita tanya Allah itu ada apa tidak, zan, saya rasa itu ada 75%, kafir juga. Ataupun waham, Allah itu ada atau tidak, rasanya ada 25%, dia merasa ada Allah. 75% merasa ada Allah dan kidamnya seterusnya. 50% merasa ada Allah, ataupun tidak tahu sama sekali. Untuk ilmu tauhid sepakat ulama akidah orang itu kafir karena ma'rifah dia berlaku. Satu. Jadi makna ma'rifah Allah, ma'rifah sifat. Apa perbedaan sifat dengan af'al? Kudrah itu bukan af'alnya, iradah itu bukan af'alnya, ilmu itu bukan af'alnya, itu sifat zat Allah. Mana perbuatan Allah itu? Inilah menjadikan tarze, memberi rezeki, takhliq menciptakan, ihya menghidupkan, imata mematikan, idlal menyundukkan, ihda menyesatkan, memuliakan, menghinakan. Itu bentuk af'al Allah. Yang mana af'al itu semuanya diberi bekas oleh zat dengan sifat kudrat iradah Allah. Kudrah bukan af'al, iradah bukan af'al, itu sifat. Dengan sifat itu Allah menjadikan dan menentukan. Artinya af'al Allah ini, kalau Imam Asy'ari mengatakan itu baru, kalau Imam Maturidi itu qadim, takwin. Tapi pendapat yang kuat tetap ciptaan Allah itu baru. Artinya Allah pertama tidak menciptakan. Kapan Allah menciptakan? Setelah tidak menciptakan. Artinya kalau kita katakan apa yang pertama Allah jadikan? Nur Muhammad misal. Sebelum itu apa? Nggak ada af'al Allah. Kudrahnya sudah ada, iradahnya sudah ada. Cuma belum takluk kudrah iradah, belum terjadi. Maka perbuatan Allah ini, kalau pemahaman Imam Asy'ari, dia itu baru. Kenapa demikian? Karena pertama Allah nggak berbuat apa-apa. Waktu Allah tidak berbuat, hanya Allah ada sendirian. Kapan Allah baru ada selain Allah? Setelah Allah menjadikan Nur Muhammad. Itu baru. Jadi artinya kita simpulkan perbuatan Allah bukan sifat Allah, jauh. Sifat Allah itu tadi perbuatan baru. Waktu Allah sendirian itu belum ada perbuatan. Sifat sudah. Maka harus bedakan af'al Allah dan sifat Allah. Allah berbuat dengan sifat kudrat, irah, taksir. Apa itu? Iqdam, iqjad. Yang tadi mematikan, menghidupkan, menjadikan, memberikan rezeki, menunjukkan, menyesatkan, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk af'al Allah. Paham tuh? Itu. Yang lain? Des. Betul. Udan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.